Baik, selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 2. Materinya tentang doa pujian, syukur, dan permohonan. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu buka dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami akan belajar tentang doa pujian, syukur, dan permohonan. Berilah kami penerangan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi, Ibu terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini, yaitu peserta didik mampu mengungkapkan imannya dengan membiasakan diri untuk berdoa dengan rendah hati kepada Tuhan melalui doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Baik, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Ada 3 bentuk doa, yaitu doa pujian, doa syukur, dan doa permohonan. Dengan doa pujian, kita memuji Tuhan yang Maha Baik, sebab Ia menciptakan segala yang baik untuk kita. Dengan doa syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Ia menyelamatkan kita, memelihara hidup kita, dan memberi kita rezeki. Dan dengan doa permohonan, kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan yang baik bagi hidup kita pada saat senang maupun di saat susah. Baik, pada saat ini kita masuk pada penggalian pengalaman kitab suci. Di sini ada bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ibu akan bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ya, itu bacaan untuk materi kita pada hari ini. Jadi setelah kita membaca, ada 4 pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sudah kita dengar tadi. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan orang munafik bila berdoa? Jadi dalam cerita kitab suci tadi dikatakan bahwa orang munafik bila berdoa
mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Jadi mereka selalu berdiri di tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat oleh orang atau dilihat oleh orang banyak. Yang kedua, menurut Yesus, apa yang harus kita lakukan bila hendak berdoa? Jadi, menurut Yesus sesuai dengan bacaan tadi, ia katakan bahwa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi, harus masuk dalam kamar, tutup pintu. Itu menurut Yesus. Yang ketiga, di manakah kalian berdoa bersama orang tua dan keluarga? Jadi kebiasaan kita berdoa, ada yang di kamar, mungkin ada orang tua ada buat kamar khusus untuk ruang doa. Yang keempat, apa yang kalian harapkan dengan berdoa? Semua kita pasti berharap kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan kita setiap hari dan diberi kesehatan. Itu 4 pertanyaan pada materi kita hari ini. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah orang munafik itu suka berpura-pura dan memamerkan diri jika berdoa. Mereka berharap agar banyak orang memuji dan menghormatinya sebagai orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadat serta suci dan beriman. Dan Yesus mengajarkan agar kita tidak sombong bila berdoa, agar kita berdoa dengan rendah hati dan hanya berharap kepada Tuhan. Ucapan doamu dengan hormat dan dengan sepenuh hati. Tuhan mendengarkan doa orang yang rendah hati. Baik, inilah materi pada hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu kepada kami pada kegiatan belajar kami hari ini. Berkatilah kami sehingga kami selalu setia dalam berdoa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.